Halo semua, apa kabar? Ya, wah hari ini Senin, IHSG-nya keren banget ya, jarang-jarang. Dan ya, saya ada satu pertanyaan yang terlewat kemarin ya, ketika saya ini bahas. eh Yaitu pertanyaannya adalah mengenai net buy foreign flow ya. Pertanyaannya gini dia. Sepekan ke belakang ya, investor asing baru mencatatkan net buy 1 triliun. Dan bagaimana Anda mencermati behavior investor asing selama sepekan ke belakang? Nah, ini pertanyaan yang saya merasa satu agak skeptik, jujur agak skeptik karena toh ini juga lagi ada di bulan Ramadan, which is pergerakan saham juga kalau mau umpamanya asing masuk juga nggak terlalu signifikan banget. Jadi, dan kalau dia bilang sepekan cuma 1 triliun, ya it's okay lah gitu ya. Toh yang penting net inflow, saya bilang gitu kan, dalam hati saya. Tapi setelah hari ini saya dapat artikel, dan saya cari-cari datanya juga. Kalau kita lihat year to date ya, dari Maret 2023 sampai Maret 2024. Ini berdasarkan artikel yang saya baca ya, ini salah satu asing net inflow terbesar dalam sejarah. Oke. Jadi kenapa bisa dibilang begitu? Karena di tahun 2024 asing net inflow 2 billion US dollar. 2014. Terus net inflow kedua terbesar adalah ketika di 2022. Sama, 2 billion juga. Nah, di 2024 ini, year to date loh ya, ini di kuartal pertama aja, baru kuartal pertama, ini udah 1,8 billion. Yang kemarin itu kan tahunan ya, bayangin. Potensi IHSG untuk asing inflow lagi kan berarti termasuk cukup besar. Dan data ketika 2014 asing net inflow 2 billion tadi, 2 miliar US dollar tadi, IHSG mencatat kenaikan 22%. Wow. Di tahun 2022 cenderung flat dengan kenaikan 4% menjelang penutupan. Nah, bagaimana dengan 2024? Ya, memang kita berharap ya kalau akan ada bull run. Artinya bullish, rally, panjang. Dan kalau kemarin orang bilang di tahun 2024 ini The Fed akan menurunkan suku bunga berapa kali? Ya, kalau saya berkaitan dengan bull run ini atau berkaitan dengan net inflow ini, jangan-jangan pertanyaan saya adalah di tahun 2024 ini berapa kali IHSG breakout all time high? Keren banget. Keren, men. Ya, semoga ya. Jadi ini sharing saya info aja, kalau di year to date IHSG ini sekarang net inflow terbesar loh gitu ya. Ya, itu kita akan mulai aja langsung ke market review ya. IHSG hari ini transaksi 8,7, tapi asing net sell 460,8 miliar, which is good. Saya nggak terlalu khawatir, bukan terkait dengan asing net sell-nya, tapi pergerakan harganya. Lihat, rebound persis dari trendline, kayak predictable banget gitu ya. Seperti saya sudah bilang juga waktu di investor.id itu ya, IDTV, saya katakan bahwa
Kalau market gampang ketebak ya, pergerakannya gampang ketebak, itu kan cenderung seperti oh ini udah price in, ini udah price in. Jadi kalau naik koreksi, naik koreksi atau sell on news ya, sell ketika ada good news atau sell on strength, apapun itu. Jadi pokoknya ketika ada berita bagus rilis, jualan, jer. Tapi kali ini kayaknya cukup bagus ya, IHSG pergerakannya menarik banget. Dan ini menjadi salah satu yang kita bilang, ya kalau lihat kayak gini tidak ada alasan sih untuk IHSG bergerak berbalik arah. Dan banyak orang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia jauh lebih baik daripada negara-negara yang ada di anggotaan ASEAN. Jadi, harusnya ini relatif bisa kita jadikan pegangan lah ya, IHSG. Kalau sepanjang tahun 2024 ini akan bagus ya. Oke, kita langsung masuk aja ke market review di sektornya. IDX Basic nice ya, rebound dari support, cakep banget chartnya. Terus consumer cyclicals cenderung turun. Rasanya ya mungkin dia bisa turun ke bawah ini nih, bisa aja jebol support. Sektor energi nguji support ya. Cuma sektor basic doang, jangan-jangan yang nopang. Oh, sama finance. Yes, finance luar biasa hari ini ya. BMRI, BRI ya. Keren. BNI. Finance, terus habis itu healthcare. Oke, masih oke ya, masih nice, masih bagus. Tapi saya kalau finance jalan, yang lain minggir dulu deh. Sektor industri nguji support. Infrastruktur juga nguji support. Consumer non cyclical malah bagus banget nih chartnya ya. Cakep. Properti nguji support. Tekno, apalagi ini ya. Transportasi, aduh kok jelek banget chart candlenya. Kalau besok bisa comeback, bisa naik lagi. Saya paling nggak suka lah candle begini. Kenapa? Artinya banyak yang nyangkut. Karena banyak orang yang beli, terus turunin. Ya, jahat kayak gini nih. Oke, ya itu market review kita ya. Jadi kalau besok, kalau lihat basic, consumer, non-cyclicals, finance, harusnya tidak ada alasan sih untuk IHSG mundur lagi. Ya mungkin naik dulu, habis itu baru koreksi ya. Dan yes, kita langsung masuk ulasan aja. Kemarin kita ada rekomendasi adalah Tower. Fail ya, gagal. Buy on weakness rasanya masih oke. Terus habis itu Tekim. Nah, bagus ya, tadi sempat bagus. Oke, keren. Tapi sayangnya saya masuk di saham lain. Jadi nggak masuk di sini. Tapi pada saat ini oke, masih oke ya. Terus habis itu ada ICBP. ICBP juga menarik ya, cakep. Terus ada MAPI. MAPI juga bagus ya. Hari ini sebenarnya chartnya bagus-bagus semua ya, bagus-bagus semua dan menarik-menarik semua, layak beli ketika dia sedang melemah. Dan yes, untuk besok tanggal 26 Maret apa aja? Pertama Bank BNI, nice ya, rebound. Yang lain kayak BRI boleh nggak Pak? Boleh ya, ini bagus, cakep, tutup gap ya. Terus habis itu ada Bank Mandiri juga bagus ya. Ini menarik-menarik semua lah. Big Banks hari ini jadi primadona. Terus ada saham yang sudah lama jarang saya sebut, ada Barito Pacific. Nah ini 945 ini adalah level supportnya. Dan hari ini sempat turun ke 925 dan PEM dia rebound di 970. Moga mau bisa lanjut lagi. Trading pendek bagi teman-teman masih punya jualan di 1030-an something atau 1040. Dan habis itu nge-short jual lagi di bawah gitu ya. Kalau beli lagi di bawah, sorry. Habis itu ada Sumarkon. Sumarkon ini chartnya bagus ya, rebound dari bawah dan ada di atas tendang. Selain Sumarkon mungkin bisa dilirik juga BSDE ya. Ini juga bagus, lagi di bottom juga. Ini harusnya harga-harga ini adalah harga-harga very cheap. Terus habis itu ada Akra.
menarik, rebound dari skyline persis. Wow, nice. Mau nggak mau bisa lanjut ya. Dan last but not least yaitu adalah Mayora. Mayora seperti saya sudah bilang, katalisnya adalah belanja Idul Fitri ya, dan ini masih dalam tren yang bagus. Kalau mau beli biasanya sih beberapa kali habis hijau merah, habis biru merah. Moga-moga besok bisa merah. Kalau kita nggak punya barang, kita doain merah. Kalau kita punya barang, jangan merah dulu deh gitu ya. Jahat banget ya. Harusnya enggak lah, nggak boleh. Moga-moga besok bisa lanjut dan kita buy on break ya, buy on above 2600. Oke, teman-teman, itu dulu market review kita, ulasan serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 26 Maret 2024. Yes, happy cuan semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.